hairstylist juga. Ya. Bun, sebenarnya wig dan hair extension itu apa sih, dan mungkin sejak kapan sih ada mereka berdua ini mungkin? Hai, selamat sore. Saya Rukia Wael. Saya hairdresser, juga desainer baju, hairdresser, master of hair coloring. Jadi saya itu bergerak di bidang hairdresser ini udah lebih dari 30 tahun. Terus kalau desainer baju udah 10 tahun lebih, berarti sekarang sekitar 11 tahun. Nah, sekarang itu kalau pertanyaannya adalah kenapa sih orang harus pakai rambut hair clip atau wig? Mungkin hair clip dan wig itu apa sih sebetulnya menurut pakar hairstylist sendiri, atau mungkin awal mulanya sejarahnya rambut itu kan dari dulu stylist itu dari ages ya, berpuluhan tahun, beratusan tahun itu sejarah style rambut itu sudah ada ya kan. Dan kalau lebih ke fashion lagi itu sejarahnya fashion rambut itu datangnya dari Paris kan, dari Europe gitu. Tapi di Indonesia juga selalu udah punya style yang macam-macam gitu kan. Nah, jadi kenapa hadirnya rambut wig, hairstylist untuk wig, hair clip, dan dan ponytail ya. Kenapa ada seperti itu? Karena berjalannya waktu itu rambut itu dia berkembang stylenya terus kalau orang tuh contohnya kayak dia menggunakan rambut aslinya dia ya, itu kayak boring gitu ya. Sometimes style rambut itu kita padu-padankan dengan baju, desain baju itu harus bisa melihat dari gue pakai baju ini, style rambut gue apa, kayak gitu. Karena secara connecting style dengan rambut itu kita biasanya lihat dari leher baju, karena di saat kita pakai baju itu dia terlihat kayak really styling gitu ya, jadi kayak standing banget. Kalau orang tuh pakai baju tuh kayak kelihatan kayak satu paket yang dia terlihat sangat connecting gitu. Rambut, make up, baju itu satu paket yang nggak bisa dipisahkan. Jadi adanya rambut hair wig itu dari dulu memang sudah ada. Kesininya lagi sekitar tahun 2000-an ini ya, orang yang hairstylist itu lebih stylenya untuk membuat bagaimana caranya kalau kita pakai wig itu tidak panas ya, karena kalau kita pakai wig kan panas. Terus kalau kita pakai wig rambut yang tambahan rambut itu tidak panas, jadi diciptakanlah hair clip itu. Nah, saya cerita sedikit tentang rambut nih ya. Jadi proses pembuatan rambut itu biasanya saya tuh selalu beli dari kita punya supplier rambut tuh ada. Jadi bentuk kita beli itu seperti ini, dan kita beli itu sekitar kiloan ya. Setelah seperti ini, misalnya 1 kilo tuh datang ya lumayan sih, harganya mahal. Berapa Bu kalau 1 kilo? 1 kilo itu kalau supplier itu tergantung ukuran. Saya nggak pernah dapat sepanjang ini tuh, belum pernah. Ini tuh panjangnya 1,20 meter. Jadi tergantung ukuran harganya ya. Jadi kalau misalnya kayak contohnya seperti ini saya beli pasti kurang lebih sekitar di atas 10 juta ini. Jadi prosesnya belum diapa-apain. Itu sekilo? Ini bukan sekilo. Ini kurang lebih mungkin sekitar seperapat. Jadi kalau kita beli 1 kilo itu mungkin segede begini, dapatnya 4 gitu. Nah, setelah udah jadi dari bentuknya belum diapa-apain begini, jadi kayak ibu-ibu rambutnya dipotong terus diikat, terus dijual, dikiloin, dikirim ke kita. Terus setelah itu kita datang ke sini, kita lem satu-satu seperti ini. Nah, ini fungsinya apabila orang tuh mau nambah rambut, misalnya kayak hair extension, bisa dengan teknik yang seperti ini.
dengan teknik yang seperti ini tuh bisa juga menggunakan ring atau kepang atau lem. Jadi jenis yang ini tuh bisa 3 jenis untuk panjangan extension rambut, atau juga dengan lem yang kayak stiker, ada 4 jenis. Nah ini bentuknya seperti ini. Terus setelah itu saya jahit, jatuhnya seperti ini. Ya, ngejahit juga ya? Ya, ini harus kita jahit dulu. Kita jahit dulu seperti ini, udah jadi seperti ini, baru setelah itu kita color, gitu. Jadi endingnya itu kita color. Setelah kita color, setelah kita jahit, kita color. Setelah kita color, terus kita jahit kembali lagi. Setelah kita udah ukur kepala customer, baru dia jadinya seperti ini. Jadi piece by piece. Kalau yang ini hair clipnya itu piece by piece, karena saya maunya itu ada satu di sini udah tersusun. Ini kan sudah tersusun nih. Ini sudah dijahitkan, sudah tersusun seperti ini. Tentunya itu kita harus saya harus ukur dulu bentuk kepala customer berapa, tingginya berapa, baru saya susun. Setelah itu baru saya pakai logo saya kayak gitu. Jadi kalau rambut itu emang pekerjaannya itu dia sangat detail dan sangat sangat tidak boleh ada emosional gitu pekerjaan rambut. Sabar. Kan yang ini ya, ini tuh namanya ponytail. Jadi setelah tahun 2000 itu style-style yang penambahan rambut seperti ini ya, itu adanya tuh hair clip, ponytail, terus juga ada hair extension pun ada 4 jenis pemasangannya ya, kepang, ring, terus stiker, terus lem. Jadi 4 jenis pemasangan ini itu masyarakat tergantung dia feelingnya tuh yang enak di mana. Terkait berarti hair extension itu ada setelah adanya wig ya? Iya. Setelah adanya wig. Berarti wig duluan ya? Wig duluan. Dari ribuan tahun yang lalu tuh wig tuh selalu ada. Mau itu sintetis atau human hair, ini semua human hair. Rambut manusia. Okay. Itu kenapa sih wig itu ada, berarti untuk mempermudah orang-orang dalam berkegiatan atau gimana sih awalnya? Jadi mempermudah, sebenarnya itu awalnya sejarahnya aku baca itu dia awalnya dari fotografi atau orang-orang desain seni gitu ya, orang-orang pekerja seni itu yang memudahkan model-model supaya modelnya tuh gampang di style gitu, atau misalnya tiba-tiba dia mau mengubah nih bentuk leher baju karena hubungannya dengan baju kan. Misalnya kalau saya mau pakai baju yang seperti ini ya, contohnya kalau saya mau pakai baju yang seperti ini supaya saya terlihat lengannya tuh cantik. Kalau saya pakai ketutup rambut kan berarti aksesoris saya ketutup ya kan. Nah sebaiknya mungkin saya pakai ponytail yang seperti ini, aksesoris saya tuh terlihat dengan jelas gitu. Jadi pemakaian rambut tambahan itu kalau bisa disesuaikan dengan leher baju apa yang kita pakai. Oke, berarti untuk mempermudah. Begitu juga sih hair extension ini untuk lebih mempraktiskan lagi pemakaian dari wig itu berarti exactly. Ya. Seperti itu. Mungkin statementnya boleh ditegasin lagi pun, kalau misalnya adanya wig udah mempermudah, tapi hair extension ini lebih mempermudah lagi atau seperti ya, jadi adanya wig itu sebenarnya udah permudah pekerja-pekerja seni ya, kayak fotografi, pekerja seni yang seperti itu ya, videografi. Tapi setelah wig itu sudah jalan dengan lancar, mereka menciptakan lagi hair clip, terus ponytail. Nah, sejarahnya ponytail yang selalu kelihatan tuh dari dulu tuh udah ada, cuman kesininya itu tahun milenia ini itu yang saya sering lihat itu yang pakai Ariana Grande ya. Jadi kesininya itu banyak artis yang setelah saya pakai, artis-artis juga sering pakai di Indonesia, dan menurut saya itu sah-sah aja, dan saya selalu support ya, saya selalu kasih inspirasi buat siapa aja yang mau cantik dengan
style rambut apa aja itu boleh sah-sah aja. Oke, Bun, ini kalau bicara soal wig dan hair extension ini kan bicara soal rambut artinya. Iya, betul. Nah, ini tuh asalnya dari mana sih, Bun? Maksudnya bikinnya tuh dari mana gitu? Rambut manusia Right. atau rambut kuda atau seperti apa? Nah, sejarahnya rambut extension di Indonesia ini mulai berkembang itu setelah tahun 2000-an ini ya, setelah tahun 2005-an ini. Nah, itu awalnya itu orang pakainya hair extension. Jadi saya sendiri tuh pakai hair extension pernah sampai 5 tahun. Cuman masalahnya adalah berat dan kita tuh kelihatan kayak capek gimana sih? Karena orang lihat kita tuh masa sih panjang terus style kita tuh ya satu-satu itu aja. Jadi kalau orang selalu pakai hair extension yang kayak model di kepang, di ring ya, itu kalau bisa jangan ya mungkin harus selalu ada style yang lain ya, supaya kita tidak terlihat capek. Karena the most rambut itu ada tambahan di kepala kita tuh kelihatan cantik, tetapi in any sense itu orang bisa lihat kita tuh yang kayak capek gitu. Tapi asalnya sendiri dari mana sih, Bun? Maksudnya itu rambut apa? Rambut manusia kah? Rambut kuda atau seperti apa? Ini rambut manusia dan ini tuh suppliernya tuh ada di Jawa sebenarnya. Ada di Jawa. Dan saya selalu ordernya dari Jawa. Dan sempat saya order di Kalimantan juga, karena kata orang di Kalimantan itu kan dia punya jenis rambutnya itu sehat. Berarti itu rambut orang Kalimantan atau gimana, Bun? Iya, rambut orang Kalimantan. Orang Dayak itu rambutnya sehat banget, ya. Terus sehat karena nggak pernah diapa-apain? Iya, nggak pernah diapa-apain. Terus juga sehat karena teksturnya itu kalau kita bisa melihat helai rambut sehat dan enggaknya itu kelihatan. Contoh, misalnya ini kan sehat nih, ya. Ini sehat, dan ini tuh kita bisa lihat bahwa ini sudah diproses, gitu. Sudah diproses tuh dia helainya itu, tapi prosesnya ini bagus. Ini saya color, prosesnya ini bagus karena saya pakai oksidan kecil. Jadi sepintas kita lihat tuh masih kayak shining gitu. Kalau pekerjaan color itu kalau dia tidak shining, dia itu teksturnya sudah rusak, itu rambut itu dia kayak tidak layak dipakai gitu. Kayak gitu. Kalau orang Jawa sendiri rambutnya bagus banget. Orang Jawa bagus, tapi helainya agak halus. Agak halus dibandingkan dengan orang Kalimantan. Orang Kalimantan helainya itu dia keras. Ke orang Dayak gimana sih? Helainya tuh keras dan panjang. Bagusnya sih panjang. Mungkin pernah dengar nggak sih di India sendiri tuh ternyata rambut itu suci ya, apalagi katanya diartikan sebagai emas hitam dan rambut perawan, karena rambutnya itu dari kecil nggak pernah dipotong, nggak pernah diwarnai, jadi masih sehat gitu. Dan mereka ini mengorbankan rambut mereka karena mereka orang miskin gitu. Dan iya gitu. Pernah dengar nggak? Saya justru meriset karena saya suka media, memang background saya media ya. Jadi kadang-kadang saya suka meriset. Saya datang ke pasar atau saya datang ke perkampungan gitu ya. Saya bilang, Mbak, kalau mau dipotong mau nggak? Mereka mengatakan bahwa mau banget karena kita nggak bisa makan katanya. Jadi mereka kadang jual rambut untuk makan. Itu di mana? Itu daerah Bekasi. daerah Bekasi. Jadi saya suka jalan-jalan gitu, ngeriset aja sendiri gitu. Oh nggak, rambutnya dipotong, bla bla. Mereka bilang iya itu boleh, mau, dan mereka nggak bayar mahal. Kadang ini kan rambut mahal banget ya kalau kita beli dari supplier ya. Tapi kalau kita riset sendiri, datang sendiri, potong sendiri itu murah sekali dan mereka mau loh. Berapa? I don't know. Satu kepala kasih 100.000 pun mau. Sementara itu dipanjangin berpuluh-puluh tahun kan. Tapi kalau di India sendiri berarti memang rambut yang bagus itu rambut yang memang nggak pernah diapa-apain sama sekali ya, Bun ya? Iya.
Rambut yang bagus itu adalah rambut yang nggak pernah diapa-apain sama sekali, terus apa namanya, dia sehat banget. Rambut itu dia terbentuk itu sebenarnya dari udara ya. Jadi misalnya kita bisa membuat riset bahwa orang yang tinggal di kota dan orang yang tinggal di daerah, misalnya di pesisir pantai, itu yang di pesisir pantai itu banyak rambutnya itu ikal, keriting. Karena apa? Karena udara. Kan di pesisir pantai kan anginnya banyak. Kalau di kota kan banyak gedung, jadi ya kan di kota tuh nggak, rambut orang tuh banyaknya lurus gitu. Tapi sebenarnya kalau mau dibuat seperti aku nih keriting, itu sangat gampang tanpa obat gitu. Jadi kayak orang aja nggak tahu stylenya, apalagi di Indonesia itu kan masih agak tabu ya, belum terlalu anu banget. Berarti kalau orang sampai akhirnya mau menjual rambutnya memang betul ya ada kayak faktor ekonomi ya. Faktor ekonomi, apalagi sekarang ini, zaman sekarang itu begitu. Tapi kan di India itu disucikan banget tuh rambutnya, baru sampai mereka berani loh dibotakin buat jual rambutnya itu. Iya, di India, terus di Cina. Kalau di Cina itu kadang-kadang saya suka karena mereka mungkin lihat saya punya medsos ya, orang-orang Cina. Jadi dia suka kirim link gitu untuk beli rambut bla bla bla. Jadi saya komunikasi dengan mereka bilang ini rambutnya asli dan di sana itu memang udah kayak pabrik banget gitu. Mereka potong-potong rambut orang tuh udah kayak pabrik banget. Dan mereka bilang di perkampungan itu memang mereka dapat rambutnya itu apa namanya, mereka motong langsung gitu. Jadi kan kalau kita berasumsi bahwa orang Cina itu bisa buat apa aja kan, jadi aku berpikir bahwa jangan-jangan dia bisa juga bikin rambut sendiri dan itu sintetis, dicampur-campur lah apalah, itu bisa. Tapi mereka bilang bahwa ini rambutnya asli dari sana tuh. Mereka datang ke perkampungan ya kayak aku juga, potong-potong rambut orang sendiri. Dan itu kayak saya satu kampung itu, dia cerita nih ya, satu kampung itu mereka udah kontrak gitu, dari bulan sekian sampai bulan sekian tuh jangan potong rambut dan rambutnya itu sehat. Setelah kontraknya itu harus potong rambut, mereka datang potong rambut kayak gitu. Tapi Indonesia sendiri industri untuk rambut sendiri, bulu mata itu luar biasa ya Bun ya? Iya, itu juga kalau di Jawa sih saya belum datang langsung karena saya tuh rencana mau ke sana, mau ke Jawa untuk mau ke pabriknya kan. Tapi belum sempat. Dan di Indonesia itu kita malah jual ke luar negeri. Kita produksi dan itu dijual ke luar negeri. Karena saking bagusnya produksi. Sebenarnya bukan saking bagusnya, mungkin pemerintah harus pay attention kali ya. Karena kan ini pekerja UMKM kan, yang mana butuh bantuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan ini untuk lebih go internasional dengan cara ya maksudnya bisa terorganisasi dengan baik gitu dari pemerintah. Oke, Bun, tapi apa ya, bicara Indonesia gitu kan, apa namanya, masih berbau dengan hal elektronik. Iya. Bun, ini tadi kan kata Bunda ini asli rambut manusia. Right. Ada juga nggak sih rambut kan ada yang esensi apa? Iya. Yang dicampur itu? Hair extension.